Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairul Abdi dan saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya, yaitu pengembangan program perhitungan observasi hilal, kriteria wujudul hilal dan imkan ru'yat berbasis Python. Di Indonesia, penetapan awal bulan Hijriah seringkali berbeda. Penyebab perbedaannya secara garis besar berdasarkan dua pendapat organisasi Islam di Indonesia. Terdapat dua cara penetapan awal bulan Ramadan yang digunakan, yaitu kriteria wujudul hilal berdasarkan hisab yang digunakan oleh Muhammadiyah dan ru'yatul hilal, yaitu dengan cara mengamati hilal. Sebelumnya pernah ada upaya dalam mencapai kesepakatan tunggal melalui kriteria-kriteria hilal yang memiliki dasar sains seperti pengumpulan data dengan observasi serta perhitungan astronomis. Berdasarkan penelitian Faid dan kawan-kawan tentang perkembangan program atau aplikasi prediksi hilal yang sudah ada, terdapat beberapa parameter penting yang masih perlu dikembangkan. Terdapat tiga aspek yang perlu diperhatikan, yaitu tingkat akurasi, portabilitas, dan efemeris yang digunakan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan sistem aplikasi observasi hilal, kriteria wujud hilal dan ru'yat berbasis Python, kemudian menganalisis data hilal dari sistem yang dikembangkan dengan data hilal dari perangkat lunak akurat hijri kalkulator. Kemudian menganalisis waktu perhitungan pada sistem yang dikembangkan. Definisi hilal yaitu adalah bulan sabit pertama yang terlihat setelah terjadinya ijtima atau konjungsi, dan konjungsi adalah sebuah fenomena di mana dua benda langit memiliki esensio rekta tampak yang sama sebagaimana dilihat dari benda ketiga. Biasanya dalam hal ini bumi, atau dapat dikatakan bumi, bulan, dan matahari berada pada satu garis lurus jika dilihat dari pusat bumi. Kemudian kriteria hilal. Pada penelitian ini membandingkan nilai perhitungan benda langit, bulan, dan matahari terhadap kriteria hilal. Yang pertama adalah kriteria wujudul hilal dengan dua poin penentu, yaitu yang pertama ijtima atau konjungsi telah terjadi sebelum matahari terbenam, dan yang kedua bulan terbenam setelah matahari terbenam. Dan kriteria yang kedua yaitu adalah imkan ru'yat dengan poin pada saat matahari terbenam, ketinggian bulan minimum 2 derajat dan elongasi atau jarak pisah antara bulan dan matahari itu minimum 3 derajat, dan usia bulan minimum 8 derajat dihitung sejak terjadinya ijtima. Pada penelitian ini menggunakan paket astronomi Skyfield, yaitu algoritma astronomi yang beberapa metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Almanac Computation, yaitu digunakan untuk pengulangan untuk mencari konfigurasi spesial bumi, bulan, dan matahari. Yang pertama adalah metode opposition conjunction. Ini nanti untuk mendapatkan posisi waktu terjadinya konjungsi, dan moon phase ini untuk mendapatkan fase-fase bulan. Nanti untuk mendapatkan kapan terjadinya new moon atau konjungsi bulan. Kemudian untuk mendapatkan waktu sunrise dan sunset yang nanti digunakan untuk mendapatkan waktu matahari terbenam. Kemudian ada rising dan setting, ini untuk mendapatkan waktu bulan terbenam. Kemudian terdapat metode apparent position, ini untuk mendapatkan nilai ketinggian dan azimut dari benda langit yang ingin dicari, dalam hal ini nanti antara bulan dan matahari, dan komparasi posisi untuk mendapatkan nilai elongasi antara bulan dan matahari. Metode perhitungan yang dilakukan yaitu yang pertama menghitung waktu terjadinya konjungsi geosentris menggunakan Almanac Computation dengan parameter masukan yaitu koordinat lokasi dan tentang waktu yang ingin dicari. Yang kedua, menghitung kapan terjadinya matahari terbenam setelah terjadinya konjungsi. Kemudian setelah mendapatkan waktu matahari terbenam, akan diperiksa apakah pada saat matahari terbenam bulan sudah terbenam. Jika pada saat matahari terbenam dan bulan belum terbenam, maka hilal dihitung pada saat matahari terbenam tersebut. Sedangkan jika pada saat matahari terbenam, bulan sudah terbenam, maka hilal dihitung pada saat matahari terbenam keesokan harinya. Yang keempat, setelah dicek apakah bulan terbenam atau belum dan mendapatkan waktu sunset yang digunakan, dan pada saat sunset tersebut akan dihitung posisi bulan dan matahari berdasarkan waktu sunsetnya tadi. Kemudian menghitung elongasi dengan membandingkan nilai altitude dan azimut bulan dan matahari.
kemudian menghitung usia bulan, yaitu rentang waktu dari konjungsi hingga pada saat matahari terbenam, kemudian menghitung lag time, yaitu rentang waktu dari matahari terbenam hingga bulan terbenam. Langkah yang terakhir yaitu membandingkan apakah memenuhi kriteria intermediate maupun wujudul hilal. Definisi dalam perhitungan ini yang digunakan adalah pada matahari terbenam, yaitu pada saat ketinggian matahari 50 derajat di bawah horizon, 50 busur menit di bawah horizon, dan bulan terbenam pada ketinggian 34 busur menit di bawah horizon. Dan perhitungan berdasarkan elevasi lokasi, yaitu 0 meter atau 0 meter di atas permukaan laut atau berada pada tinggi permukaan laut. Dan hasil dan pembahasan untuk fase new moon atau konjungsi sebagai acuan pertama dalam memprediksi hilal, rata-rata selisih perhitungan waktu fase bulan baru sepanjang tahun 2019 terhadap hasil perhitungan perangkat lunak Accurate Times, yaitu perangkat lunak prediksi hilal juga. Itu terdapat selisih Skyfield dari hasil perhitungan menggunakan Skyfield dan Accurate Hijri Calculator. Dengan Skyfield mendapatkan selisih sebesar rata-rata sebesar 3 detik dan Accurate Hijri Calculator sebesar 5 detik. Kemudian untuk fase-fase bulan yang terjadi sepanjang satu siklus bulan, hasil perhitungan dari Accurate Times, Accurate Hijri Calculator, dan program yang dikembangkan menggunakan Skyfield dibandingkan terhadap data dari NASA. Untuk fase new moon, perbedaan antara Accurate Time, Hijri Calculator, dan Skyfield perbedaannya hampir sama, 12 hingga 13, sekitar kurang lebih 13 detik. Sedangkan untuk first quarter, untuk fase bulan first quarter, itu perbedaan dari Accurate Hijri Calculator terhadap data NASA yang paling besar, yaitu sebesar 270,09 detik atau sekitar 4 menitan. Untuk full moon berbeda dari 9 detik hingga 13 detik. Kemudian untuk fase bulan last quarter, Accurate Hijri Calculator memiliki perbedaan sebesar 255,73 detik, sekitar 4 menitan. Dari sini dapat simpulkan bahwa hasil perhitungan antara Accurate Times dan Skyfield hasilnya lebih konsisten terhadap fase-fase bulan jika dibandingkan terhadap data dari NASA. Kemudian dibanding hasil prediksi hilal dibandingkan terhadap data prediksi hilal dari BMKG, yaitu untuk hilal pada tanggal 19 Agustus 2020. Dari sini dapat disimpulkan bahwa pada saat hal yang perlu diperhatikan pada saat perhitungan pada saat moonset atau pada saat bulan terbenam, Accurate Time Hijri Calculator memiliki perbedaan cukup signifikan dibandingkan dengan Skyfield, yaitu perbedaan waktu sunset, waktu matahari terbenam itu sebesar 7 menit 50 detik, sedangkan Skyfield memiliki perbedaan 49 detik. Hasil perhitungan waktu bulan terbenam ini akan sangat berpengaruh pada perhitungan lag time yang nanti dapat menentukan untuk visibilitas hilal. Hasil kesimpulan, rata-rata selisih perhitungan waktu fase bulan baru terhadap Accurate Times yaitu 3 detik untuk Skyfield dan 5 detik untuk Accurate Hijri Calculator. Kemudian hasil perhitungan Accurate Hijri Calculator memiliki rata-rata selisih terhadap data NASA sebesar 3,18 detik untuk new moon, 9,64 detik untuk full moon, 270,09 detik untuk first quarter, dan 255,73 detik untuk last quarter. Sedangkan Skyfield memiliki selisih yang lebih konsisten dalam setiap fasenya, berkisar antara 13 hingga 16 detik. Dibandingkan terhadap data prediksi hilal BMKG, waktu konjungsi, waktu matahari terbenam, dan umur bulan memiliki selisih dalam orde detik. Perbedaan elongasi dalam orde busur detik, dan waktu bulan terbenam, Skyfield berbeda 49 detik, sedangkan hasil perhitungan Accurate Hijri Calculator berbeda sebesar 7 menit 50 detik. Sekian hasil presentasi saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.